Ini penting untuk kita lakukan karena selama ini hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tema-tema perempuan itu hampir tenggelam di dalam sejarah Islam ya, terutama adalah hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, khususnya Fatayat PAC Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, kita hari ini akan melaksanakan pengajian Tadarus Ramadan. Ini adalah program rutin di PAC Fatayat NU Margoyoso Pati. Setiap Ramadan dari tahun 2015 itu kita mengadakan kajian rutin di bulan Ramadan. Nah, karena tahun ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sehingga membuat kita tidak bisa berkumpul. Oleh karena itu, untuk tahun ini kita berinisiatif untuk melakukan tadarus Ramadan ini secara online agar teman-teman tetap bisa mengkaji kajian-kajian kitab, khususnya teman-teman atau sahabat-sahabat Fatayat. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin sedikit memberikan pengantar terkait dengan pemilihan kitab ini. Kitab yang kita akan kaji hari ini namanya adalah kitab As-Sittin Al-Adliyah fil Ahaditsin Nabawiyah Asy-Syarifah an Taqwiyati Huquqil Mar'ah Al-Muslimah. Kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus temanya adalah tentang perempuan. Jadi kitab ini disusun atau hadis-hadis di dalam kitab ini dikumpulkan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Qadir dari Cirebon. Beliau ini adalah intelektual muda Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan melalui wacana-wacana keislaman, khususnya adalah di dalam kajian hadis, karena beliau ini adalah spesifikasi keilmuannya adalah di bidang hadis. Dan beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain, termasuk yang masterpiece dari karya doktoralnya, yaitu kitab Mubadalah yang sekarang juga dikaji di mana-mana. Nah, di sini saya sengaja ingin mengkaji kitab tentang kumpulan hadis-hadis Nabi ini yang berkaitan dengan perempuan secara khusus. Ini penting untuk kita lakukan karena selama ini hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tema-tema perempuan itu hampir tenggelam di dalam sejarah Islam ya, terutama adalah hari ini. Kita merasa seakan-akan Rasulullah itu tidak pernah berbicara terhadap perempuan atau mungkin sangat sedikit sekali menyapa atau berbicara tentang isu-isu perempuan. Nah, ini hadis-hadis ini adalah bagian dari cara Nabi menyapa dengan perempuan itu. Nah, maka kita penting untuk membaca, mengkajinya bersama sehingga cara pandang kita ini yang selama ini mungkin sebagian mendiskreditkan perempuan di dalam kehidupan itu biar ada perbandingannya dengan baik, sehingga kita tidak lagi melihat perempuan itu sebagai
manusia yang tidak seperti laki-laki. Nah, saya kepengen kitab ini adalah kita fahami bersama ke arah sana. Padahal nanti kita akan lihat Nabi itu ternyata luar biasa sekali memperlakukan perempuan. Dan itu juga diakui oleh sahabat Umar. Nanti di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Umar itu, beliau mengakui bahwa dulu ketika zaman jahiliyah, sebelum ada Islam, sahabat Umar sendiri mengakui bahwa dia memperlakukan perempuan itu juga tidak manusiawi, tidak menganggap perempuan. Tapi begitu Islam itu datang, menyapa perempuan dan menjelaskan tentang posisi perempuan, itu kemudian dia baru menyadari bahwa ternyata perempuan adalah punya derajat yang sama dengan laki-laki di mata Islam. Itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Kemudian akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab ini. Oh iya, ini untuk kajian kitab As-Sittin Al-Adliyah ini kita akan lakukan setiap hari Sabtu di bulan Ramadan. Semoga nanti bisa khatam. Kalau nanti belum bisa khatam, kita akan tetap lanjutkan sampai di selesai bulan Ramadan. Tetapi insya Allah tetap di hari Sabtu. Di hari Sabtu jam 10. Nanti kita akan 1 jam mengkaji kitab As-Sittin Al-Adliyah ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah dulu untuk Kanjeng Nabi, kemudian juga para guru-guru kita, para aulia, para syuhada, para muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus muassis Fatayat Nahdlatul Ulama di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakin, Mbah Romo Kusuma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadun, Mbah Sanusi, Mbah Rifaim, Mbah Murtama wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, summa ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadzatina wa khususan walidayya wa khususan muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa khususan muassisi wa muassisat jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.